Salam jumpa kembali dalam acara Binter Bina Karakter bersama saya Julie yang bertujuan untuk membahas pentingnya karakter. Adapun topik kali ini berjudul mengembangkan karakter. John Hayes Hammond berkata, "Character is the real foundation of all worthwhile success." Apakah kita perlu mengembangkan karakter anak kita? Apa yang akan terjadi kalau karakter anak kita berkembang terhadap masa depan mereka? Anda tidak perlu ragu-ragu lagi, kesuksesanlah akan berada di tangan mereka. Oleh karena itu, penting sekali mengembangkan karakter seorang anak sejak kecil. Kemalangan dalam hidup menghancurkan kita, atau kita berjuang mencari sumber kekuatan dalam hidup ini. Kita dapat memilih apakah kita mau mengembangkan masa depan kita dengan giat belajar dan bekerja keras, atau hanya bertopang dagu saja. Kita dapat memilih karakter kita dengan menunjukkan kemampuan kita dengan melakukan semua hal yang kita mampu. Bila anak-anak muda dapat menentukan pilihan mereka, maka mereka lebih kemungkinan memiliki tanggung jawab atas pilihan atau keputusan yang mereka ambil. Sebagai orang tua, kita perlu membantu mengarahkan anak-anak kita dalam mengambil keputusan yang bijaksana, apa yang benar dan apa yang salah, agar mereka tidak dipengaruhi oleh teman-temannya. Karena mereka diajarkan mengapa hal itu tidak layak untuk diikuti. Dan kita juga perlu mengajarkan anak-anak kita bahwa dalam mengambil keputusan haruslah mempersiapkan pikiran yang jernih dan tenang. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan lelah, tertekan, marah, kesal, ataupun dalam keadaan terburu-buru. Ada 10 pertanyaan yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka menerapkannya dalam hidup mereka. Yang pertama, apakah saya mau bila orang lain melakukan ini terhadap saya? Ini merupakan pertanyaan sebagai golden rule kita. Yang kedua, apakah adil apa yang saya lakukan atau katakan bagi mereka yang terpengaruh oleh tindakan perkataan saya? Dan yang ketiga, apakah saya suka bila orang lain melakukan ini juga? Yang keempat, apakah saya mau hidup dalam dunia seperti itu? Yang kelima, apakah tindakan ini benar dan mewakili seluruh kebenaran? Dan yang keenam, bagaimana perasaan orang tua saya jika mereka mengetahui apa yang saya lakukan? Yang ketujuh, apakah ini bertentangan dengan agama keyakinan saya? Dan yang kedelapan, apakah ini bertentangan dengan hati nurani saya? Akankah saya merasa bersalah sesudahnya? Yang kesembilan, apakah saya akan menyesal melakukan hal ini dan menyebabkan akibat yang buruk dengan rusaknya hubungan atau hilangnya harga diri saya nanti? Yang ke-10, bagaimana perasaan saya bila hal itu disebarkan di sosial media? Nah, Alkisah seorang ibu tua yang kaya raya akan melakukan transplantasi atau cangkok ginjal untuk kelanjutan hidupnya. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, ternyata satu di antara calon donor yang memenuhi syarat adalah seorang ibu muda yang miskin. Saat tiba waktunya, kedua ibu ini harus bermalam di rumah sakit
untuk mempersiapkan operasi cangkok ginjal. Di pagi hari ia telah ditentukan sebelum masuk ke ruang operasi. Ibu kaya ingin bertemu ibu miskin yang bersedia menjadi penderma ginjal. Namun, di depan kamar ibu kaya ini mendengar ibu penderma ginjal sedang menangis. Setelah mengetuk pintu berkali-kali, pada akhirnya pintu pun dibukakan dan ibu kaya itu memperkenalkan diri. Ibu kaya itu lalu bertanya, "Apa yang menyebabkan ibu menangis?" "Saya terpaksa menjadi penderma ginjal karena saya sangat membutuhkan uang," jawabnya. "Suami saya telah meninggal. Saya harus memelihara 3 anak saya yang masih perlu biaya untuk sekolah. Saya sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini seandainya saya punya uang," ujar ibu penderma ginjal dengan penuh harap. Mendengar penuturan ibu penderma ginjal yang akan mendonorkan ginjalnya itu, ibu kaya merasa terharu. Sejenak kemudian dia berkata, "Saya sudah tua. Sudah begitu banyak nikmat yang telah Tuhan berikan kepada saya. Saya pikir saya tidak perlu lagi ginjal. Kalau Tuhan menghendaki, biarlah saya meninggal dengan penyakit ini. Ambillah uang itu sebagai sedekah dari saya untuk membiayai hidupmu dan biaya sekolah anak-anakmu. Saya ikhlas dengan penyakit ini." Demikian kata ibu itu. Operasi akhirnya dibatalkan. Kedua ibu itu masing-masing kembali ke rumahnya. Setelah beberapa lama kemudian, ibu kaya itu merasa tidak lagi mengalami masalah dengan fungsi ginjalnya. Dia kembali melakukan cek ke rumah sakit dan ternyata dokter terkejut juga karena ginjalnya telah berfungsi kembali dengan baik. Secara medis hal itu tidak mungkin terjadi. Dengan keikhlasan dan bersedekah dalam jumlah yang besar, penyakitnya langsung sembuh. Jadi ada proses yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Yang jelas itu suatu mukjizat Tuhan, di mana Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan orang tersebut. Saudara, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam mengambil langkah kepada anak-anak kita ketika mereka menghadapi dilema moral dalam pemecahan suatu masalah. Yang pertama, adakah cara yang berbeda yang dapat saya coba lakukan untuk memecahkan masalah ini? Yang kedua, apa akibatnya baik atau buruk dari alternatif berbeda bagi orang yang akan terpengaruh dan juga bagi saya? Yang ketiga, nilai-nilai moral apa yang terlibat? Mengidentifikasi nilai-nilai mana yang paling penting. Yang keempat, mintalah nasihat dari orang tua, dari guru, atau orang yang pendapatnya kita hormati yang dapat membantu kita. Yang kelima, manakah tindakan yang terbaik dalam menghormati nilai-nilai yang penting dan memberi kebaikan terbesar dan tidak merugikan mereka yang terpengaruh? Keputusan yang baik merupakan bagian dari karakter yang baik. Karakter kita membentuk kehidupan kita. The beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be because of you. Nah, sampai di sini dahulu acara Bina Karakter kali ini. Sampai jumpa dalam Bina Karakter yang berikutnya.